jadi Menteri Keuangan 10 tahun dan berikutnya lagi ini periode Prabowo. Ngapain aja Anda? Kenapa Anda hanya bisa memajaki rakyat? Pertama yang harus dilakukan adalah menurut saya mahzulkan Fufu Fafa. Karena apabila Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden yang notabene anaknya Jokowi, apa ia bisa? Jadi turunkan, mahzulkan, Prabowo harus berani. Para pejabat, kok kalian gak kasihan ya sama rakyat sendiri? Kenapa kalian memihak kepada oligarki yang sudah kaya? Kita ini susah, ditambah lagi pajak 12%. Kasihan dong anak-anak kami yang sulit mencari pekerjaan, belum anak cucu yang akan menanggung hutang. Bu Sri Mulyani, engkau diangkat jadi Menteri Keuangan 10 tahun dan berikutnya lagi ini periode Prabowo. Ngapain aja Anda? Kenapa Anda hanya bisa memajaki rakyat? Cari dong sumber, bagaimana caranya agar bisa membayar, jangan dari pajak kami. Kami ini juga susah, cari makan susah. Bagaimana anak-anak kami sekolahin anak-anak susah. Bagaimana nanti lapangan pekerjaannya? Negeri kita kaya, Bu. Negeri kita kaya, emas, timah, gas, nikel. Kenapa rakyatnya miskin? Ini sebenarnya tidak boleh terjadi di negeri kami nih, negeri Indonesia yang kaya raya. Seharusnya kita nih tidak bekerja aja bisa dibayar gajinya 20 juta per bulan oleh pemerintah. Kenapa? Kenapa itu tidak terjadi? Karena dipakai oleh oligarki, dikuasai oligarki. Korupsi. Satu orang bisa, Harvey Mois aja bisa 300 triliun bisa membayar, itu satu orang loh. Apa benar kan? Berarti kita ini bisa digaji. Belum di Kalimantan, belum kasus-kasus lain. Hei para pejabat, Pak Prabowo, katanya engkau memihak rakyat. Buktikan dong, tolong. Jangan omong-omong. Jangan omong-omong saja. Jangan lagi angkat menteri-menteri kamu yang pro Jokowi, yang jelas-jelas sudah korupsi. Kenapa masih dijadikan menteri juga? Ayo, katanya mau memberantas korupsi sampai ke Antartika. Buktikan. Kami butuh bukti, bukan janji-janji, bukan omon-omon. Bagaimana nasib kami ini? Kita terus berdemo-demo, tapi belum ada penyelesaiannya sedikit pun ini. Laporan tidak ditanggapi. Apa mau jadi Indonesia jadi Syria dulu? Atau jangan-jangan Indonesia sudah jadi negara kekuasaan? Yang kedua, maka demokrasi, tuntutan rakyat dicuekin. Dan sedihnya lagi banyak penyuapan. Mahasiswa yang harusnya bergerak diam. Karena kenapa? Sudah dikasih, sudah disuap. Semua dikuasain, kepolisian, kejaksaan. Jadi hanya mama yang masih punya harga diri, yang masih memikirkan, yang masih peduli. Rakyat semua sudah diam. Kenapa? Karena rakyat dimiskinkan. Kalau orang udah miskin gimana mau bisa mikir? Gimana mau cari duit? Akhirnya tidak peduli. Itu sebabnya. Sesaat, tapi pemerintahan bertahun-tahun. Betul. Jangan miskinkan kami, jangan bodohkan kami. Pak Prabowo, semua pejabat-pejabat bertugas untuk mendidik. Buka hati, Buka mata kalian, buka pikiran. Kasihan kami ini. Rakyat ini udah susah, jangan dibajakin. Kami hanya menuntut supaya korupsi diberantas, lapangan pekerjaan dibanyakin. Karena anak-anak kami calon pengangguran. Ngapain kalian bawa orang-orang Cina ke sini, sedangkan penduduk Indonesia banyak pengangguran? Tolong. Kalau ketua KPK tidak diganti sekarang, maka tidak akan pernah terproses. Betul. Ketua KPK harus diganti karena ilegal. Ilegal kenapa? Mana mungkin seorang yang diangkat oleh Jokowi sendiri terlibat korupsi. Apakah bisa dia memberantas korupsinya Jokowi? Lihat rumah Jokowi yang di Colomadu. Wah, bagaikan istana ya bapak-bapak ibu-ibu. Dari mana itu? Dari uang kita semua bukan? Uang rakyat. Rakyat diperas. Ayo, rakyat diperas. Kita membiayai pejabat. Seret Jokowi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menurut saya mahzulkan Fufu Fafa. Karena apabila Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden yang notabene anaknya Jokowi, apa ia bisa? Jadi turunkan, mahzulkan, Prabowo harus berani memahzulkan wakilnya yang mau dipimpin oleh orang yang tidak tamat SMA,
FIFA sendiri menyatakan kalau Gibran itu adalah pengidap kejiwaan. Pengidap kejiwaan, suka sekali nonton seks dan narkoba. Apakah Ini itu udah jelas. akan menjadi wakil presiden Udah sah. syaratnya itu menjadi terburuk? Iya, dengan melanggar undang-undang. Jadi di Indonesia ini kasihannya nanti anak generasi kita nggak perlu sekolah. Yang penting ada orang dalam. Apa itu yang dimauin? Ada artinya. Jangan biarkan negeri kami terpuruk. Tolong, pedulilah negeri ini. Jangan hanya untuk kekayaan Anda semua, kekayaan para pejabat. Kita ini makin susah. Lawan ketidakadilan, ibu-ibu. Lawan oligarki. Lawan. Batalkan KPK, turunkan KPK, ketua KPK. Turunkan. Lawan. Ibu-ibu, aksi ini akan dilaksanakan setiap hari Rabu atau cuma sampai hari ini? Sampai hari Rabu. Sampai kasus KPK. Ada utamanya Jokowi. Sampai Jokowi ditangkap. Gantian. Jadi, menurut ibu-ibu, apakah ketua KPK sekarang dan pimpinan KPK sudah bekerja serius untuk memberantas korupsi? Belum. Tebang pilih. Semuanya masih biasa-biasa Masih tebang saja. pilih. Tidak Karena ada yang tanggapan, tidak angkat ada malah yang yang berarti. malah yang tidak Belum ada terbukti, ditanggapi tidak kasusnya terbukti oleh ketua kasusnya. KPK. Harapan ibu-ibu terkait pimpinan KPK saat ini seperti apa? Diturunkan. Karena dia tidak Karena sah. tidak akan pernah selesai selama Pak ketua Prabowo yang KPK milih. tidak diangkat. Karena kan bukan Pak Prabowo yang milih, itu kan hasil Jokowi. Jadi itu tidak Jokowi. Ya, ini masih pesanan Jokowi dan tidak legal. Karena kan untuk periodenya untuk 2024 dan sampai dengan 2029 dari 2025. Sedangkan diangkatnya di 2024 itu sudah. Jadi berarti pimpinan KPK saat ini ilegal? Ya, Ilegal. Sudah dibayar. Hanya Prabowo harus mengangkat lagi atau memilih lagi pimpinan KPK Memilih lagi yang baru. versi presiden. Ganti Prabowo. semuanya. Ganti ketua KPK. Semua di KPK. Di DPR diganti semuanya. KPK yang memihak ke rakyat. Jika pimpinan KPK tidak mau diganti, apa yang akan dilakukan? Kita demo lagi. Ajukan lagi ke KPK. Tidak pernah damai. Terus kita Tapi ramai. kita juga akan mengajukan surat ya ibu-ibu, bukan hanya demo. Kasih karena itu Yang bisa ilegal. Suami meninggalkan Prabowo.